Adu domba. Suatu hari, seorang senior berujar keras, Gatra sosial, Gatra ekonomi, dan Gatra hankam sudah terkena hantaman nih, kok pemerintah diam saja? Harusnya sudah ada operasional penanggulangannya nih. Gelegar suaranya selalu mampu membuat fokus kami tertuju kepadanya. Dia melanjutkan, the damage is already done, kerusakan sudah terjadi. Ada yang membaca, seberapa dalam kerusakan terjadi dan di mana saja? Kalau Indonesia kita ilustrasikan sebagai kapal. Saat ini ada api di buritan, tapi jangan api saja yang dilihat, lihat juga apakah kapal akan tenggelam. Ini kapal mau karam bocor di mana-mana, jangan berfokus pada api di buritan, lah begitu berapi-api, menganalogikan Indonesia seperti kapal yang mau karam. Saya pun bertanya, analisis dasarnya Bapak lihat dari sisi mana? Dia menjawab pertanyaan saya secara sisi besar. Saya miris melihat cara Lestana melihat masalah, cara legislatif melihat masalah, dan cara masyarakat melihat persoalan. Lah kembali melanjutkan, masyarakat sangat mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi. Ini hasil yang tim saya dapatkan 1 tahun ini, media sosial menguasai sekitar 80% informasi, sisanya, 20% baru dipengaruhi media mainstream. Dengan begitu, kalau ada berita hoax di media sosial yang biasanya di counter media mainstream, kekuatan counter media ini hanya 20%-nya saja, alias, yang 60% menganggap berita di media sosial adalah benar. Ini baru dari segi politik saja. Lah memaparkan bahwa politik itu seperti angin, kadang angin ikut arus, kadang menciptakan pusaran badai. Parahnya, agama kali ini dipakai sebagai alat politik. Ceramahnya memanjang, saya kenal benar orang ini, lah pernah melayani 4 presiden. Rekam jejaknya ada di pemerintahan Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Lah berada di lembaga yang menciptakan kader pemimpin, saya tahu pasti, dia tidak sembarangan bicara, dia tidak punya kepentingan apapun. Hari-harinya hanya diisi sebagai pendidik. Itu yang ia lakukan hingga kini, masih nggak sadar juga ini pemerintah dan rakyat bahwa kunci masalah adalah perebutan ruang hidup karena makin menipisnya sumber daya alam. Kenapa masih saja hal ini tidak dilihat sebagai akar cara berpikir dari masalah dunia? Tanyanya lagi. Oke, begini deh saya ringkas. Katanya sambil berdiri di pojok ruangan dekat Witeboard, tadinya Suriah itu aman-aman saja, tidak ada konflik. Benar, namun, ketika ditemukan blok gas di basin Levant wilayah yang berada di Eastern Mediterranean yang punya deposit sekitar 122 triliun kaki kubik gas dan minyak 1,7 miliar barel, jadilah Suriah sebagai target sengketa perebutan SDA. Mengapa? Ujarnya bertanya pada orang-orang yang kini memperhatikannya dengan setengah tercengang. Suriah tidak mengizinkan eksploitasi blok gas itu di bawah kendali USA. Namun, negara ini bermain mata dengan Cina dan Rusia melalui aliansi dengan Iran. Tadinya, Myanmar juga aman-aman saja di bawah junta militer, namun, semua berubah ketika tahun 2004 ditemukan gas bumi di Sue di Blok A1 Teluk Benga dengan perkiraan deposit gas mencapai 5,6 triliun kubik. Deposit ini diperkirakan tidak akan habis dieksploitasi hingga 30 tahun, semenjak itulah bentangan pantai sepanjang 1.500 km antara Teluk Bengal hingga batas Laut Andaman Thailand menjadi incaran negara-negara besar seperti Cina, Rusia, dan USA, paparnya dengan yakin. Lah mengatakan, lalu apa skenarionya? Baik Suriah maupun Myanmar, isu yang dikedepankan untuk memecah belah bangsa itu adalah masalah agama dan mazhab. Di Suriah, Sunni dan Syiah dibenturkan, di Myanmar, Buddha dan Islam dibenturkan. Hanya saja, Myanmar mampu mengendalikan konflik karena kekuasaan di bawah junta militer yang didukung penuh oleh Cina dan Rusia, sementara di Suriah, Cina dan Rusia tidak langsung mendukung tapi menggunakan Iran sebagai proksi yang justru semakin mengobarkan api perpecahan. Lalu dia dengan senewen menaikkan tensi suaranya, jadi isu agama atau mazhab, itu hanya omong kosong, bullshit. Lah melanjutkan lagi, semua karena energi, semua karena uang, hanya orang bodoh dan terbelakang yang sangat mudah dijadikan kayu bakar, hanya karena isu agama dan mazhab. Seorang senior yang duduk tepat di depannya bertanya, lalu Mas, versi sampean, bagaimana dengan Indonesia? Seakan tanpa berpikir ia langsung menjawab pertanyaan tersebut, rencana pemerintah Jokowi tidak memperpanjang kontrak Freeport, Newmont, blok gas di Natuna, Masela, dan Ambalat dengan USA adalah sarana empuk untuk menyulut isu SARA dan pertikaian antar golongan di negeri ini, lah menutup penjelasannya. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua, karena
Sejak Blok Masela dikuasai pemerintah bertekad tidak akan memperpanjang Freeport di Papua, keadaan politik dalam negeri berpotensi direcok oleh asing melalui isu SARA. Kita harus sadar mengenai hal ini dan harus jadi garda terdepan melawan segala provokasi yang bisa mengadu domba kita. Kita harus menggalang kekuatan moderat yang netral, yang nasionalis, yang NKRI. Kita ini bangsa pemaaf dan bangsa santun, adu domba agama dan adu domba kebencian ras tidak akan bisa menggempur Indonesia. Saya terdiam mendengar semua penjelasan beliau. Kita bisa membayangkan, apakah manusia bisa memilih ras mana dia dilahirkan oleh Allah? Bisakah ia memilih di keluarga mana dia dilahirkan? Bisakah ia menentukan di wilayah mana di sisi bumi ini dia dilahirkan? Yang bisa dipilih manusia adalah perilaku apa yang akan ia tampakkan, atau karya apa yang dia bisa berikan untuk sesama manusia. Juga, persembahan terbaik apa yang ia lakukan untuk Tuhannya, bukankah begitu? Suaranya beliau yang bariton berat mengakhiri ceramah panjangnya yang saya dengar pagi itu, memang selalu menginspirasi saya membuat saya banyak menggoreskan pena saya untuk menulis di catatan harian saya. Politik itu seperti angin, kadang angin ikut arus, kadang menciptakan pusaran badai. Parahnya, agama kali ini dipakai sebagai alat politik.